Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Khotbah pada Kamis Putih tanggal 28 Maret 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, Dia yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini, Yesus teladan bagi kita. Dalam nats ini, bahwa kita melihat nats ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan hal ini terjadi sebelum hari raya Paskah dimulai. Dengan sangat jelas menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah mengetahui segala hal yang akan terjadi pada malam ini. Yesus mengetahui bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianatinya dengan menyerahkannya kepada para imam Yahudi. Yesus juga tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dalam Injil Matius pasal 26 juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengetahui murid-muridnya akan meninggalkan dia. Ketika Yesus nanti ditangkap, bahwa para murid-muridnya akan meninggalkan dia, dan juga Simon Petrus akan menyangkalinya sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudara-saudara, ketika mereka sedang makan bersama, Yesus bangun dari tempat duduknya dan menanggalkan jubahnya. Lalu Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah wadah dan membasuh kaki murid-muridnya. Ia lalu mengeringkan kaki murid-muridnya itu dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara-saudara, peristiwa ini begitu penting dan memberikan teladan
bagi kita, bagi para murid-muridnya pada saat itu, dan kita pada saat ini. Ternyata di antara para murid tidak ada yang rela bertindak seperti pelayan untuk membasuh kaki sesama mereka, termasuk membasuh kaki Yesus yang mereka sebut sebagai guru dan Tuhan. Saudara-saudara, sebab budaya Yahudi pada saat itu mengatakan bahwa setiap orang yang akan masuk ke dalam rumah harus mencuci kaki terlebih dahulu. Untuk itu selalu ada tempayan berisi air ditaruh di depan rumah, dan ada para pelayan yang akan membasuh kaki para tamu yang akan masuk ke dalam rumah mereka. Namun dalam perjamuan malam ketika itu, Tuhan Yesus meminjam rumah seseorang yang tidak menyediakan pelayan. Maka murid-murid masuk ke dalam rumah tanpa mencuci kaki mereka. Saudara-saudara, mereka melihat bahwa Yesus bangun dari tempat duduknya dan membasuh kaki murid-muridnya. Apa yang mau kita lihat dan apa yang ingin Yesus sampaikan kepada mereka? Dan mengapa Yesus melakukan hal itu? Yang seharusnya bahwa pekerjaan membasuh kaki adalah pekerjaan seorang pelayan atau pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga yang akan membasuh kaki para tamu yang akan mau masuk ke rumah. Tetapi justru ini Yesus melakukan pembasuhan kaki yang mereka sebut sebagai guru dan Tuhan. Apa dan mengapa Yesus melakukan ini? Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yesus melakukannya ini sebab Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, sangat mencintai para murid-muridnya. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Itu tertulis dalam Yohanes 13 ayat yang pertama. Saudara-saudara, walaupun Yesus tahu ada murid yang akan mengkhianatinya, ada murid yang akan menyangkalnya, ada murid yang akan lari dan takut ketika Yesus akan ditangkap, tetapi kasih adalah dasar utama pelayanan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini karena kasih. Oleh karena itu kasih adalah mendasari segala sesuatu dalam segala pelayanan Yesus. Maka yang ingin disampaikan bahwa Yesus menginginkan murid-muridnya rela untuk melayani dengan kerendahan hati. Bukan hanya melayani, tetapi melayani dengan kerendahan hati. Mencuci kaki adalah tugas seorang hamba yang paling rendah kedudukan. Tetapi dalam teks ini kita melihat bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia membuka jubahnya, mengambil air dan menghampiri murid-muridnya, lalu berlutut di depan kaki muridnya itu, lalu membasuhnya. Semuanya menyatakan kerelaan hati untuk merendahkan diri. Oleh karena itu bahwa Yesus mau menyampaikan ketika Yesus tidak ada lagi nanti bersama-sama dengan mereka sebagaimana biasanya, bahwa mereka harus rela melayani dengan segala kerendahan hati. Bukan melayani dengan keterpaksaan, bukan karena melayani karena jabatan, dan bukan melayani karena uang. Tetapi mereka harus melayani karena mereka mengasihi dunia ini. Mereka melayani dengan segala kerendahan hati. Saudara-saudara, yang kedua yang mau disampaikan oleh Yesus, bahwa sebagai pengikut Kristus yang setia, bagi orang yang percaya, tentu setiap orang yang percaya, yang mengaku diri yang percaya kepada Yesus, tentu harus mengikuti teladan yang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita sering berdoa supaya Tuhan menolong kita dan supaya kita mengikuti teladan Tuhan. Itu kita sering kita doakan supaya kita dapat mengikuti Tuhan dengan teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itulah memang yang dikehendaki oleh Yesus bagi kita semuanya. Kita mengikuti teladannya. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Lalu dalam Matius 5 ayat 14 juga Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Oleh karena itu bahwa kita semuanya orang yang percaya adalah menjadi terang bagi dunia.
membawa terang bagi dunia ini. Yesus menginginkan kita menjadi sama seperti Dia menjadi terang bagi dunia ini. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ini, kita diinginkan oleh Yesus seperti Dia yang melayani. Melayani karena kasih dan melayani dengan kerendahan hati. Oleh karena itu, siapapun kita dan dimanapun kita berada, mari kita melayani dengan kasih dan melayani dari kerendahan hati dan meneladani seperti pelayanan Yesus dalam setiap hidup kita. Selamat mempersiapkan diri untuk merenungkan dan merayakan hari kematian Yesus, hari yang sangat bersejarah ini, dan menjadi jembatan penghubung kita kepada Tuhan melalui kematian Yesus di kayu salib, penebusan dosa-dosa kita. Karena Tuhan memberkati kita semuanya dalam merenungkan setiap penderitaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, memberikan kami hikmat untuk mengerti, melakukan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.